Halo guys, apa kabar kalian? Selamat datang di channel YouTube aku, Faida Tristanti, dan selamat menonton videonya sampai habis ya. Baru-baru ini terdapat berita yang cukup memprihatinkan di kota Semarang, dikarenakan ada dua mahasiswi dari dua kampus berbeda yang diduga melakukan bunuh diri dalam kurun waktu yang berdekatan. Aku disclaimer dulu ya teman-teman, karena di sini banyak kata-kata yang cukup sensitif di YouTube, jadi ada beberapa kata yang aku sensor. Semoga kalian paham ya guys. Dan berita ini tidak ditunjukkan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Kasus pertama dilakukan oleh mahasiswi berinisial NCW berusia 20 tahun warga Ngalian, Kota Semarang. NCW ini berkuliah di Universitas Negeri Semarang atau biasa disingkat UNES. NCW ditemukan tergeletak di area pintu keluar Mall Paragon Semarang pada Selasa 10 Oktober 2023. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika menjelaskan pihaknya mendapat laporan adanya wanita tak bernyawa di Mall Paragon pada sekitar setengah 6 sore. NCW diduga dari lantai 4 Mall Paragon dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Karena di tempat parkir yang berada di lantai 4 samping pagar ditemukan tas milik korban oleh Satpam Mall. Isinya ada tanda pengenal yang berinisial NCW warga Ngalian, Kota Semarang, serta kartu mahasiswa UNES. Tidak hanya itu, yang membuat berita ini muncul ke publik adalah ditemukannya juga surat yang intinya permohonan maaf NCW kepada keluarganya. Di dalam surat itu berisi pesan yang cukup mendalam seperti kelelahan mental selama menempuh pendidikan. Selain itu ada pesan yang menyayat hati karena tidak bisa menjadi seperti apa yang diharapkan oleh sang ibunda. Serta memberitahu jika ia telah mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Adapun kalimat terakhir surat tersebut, korban mengucapkan rasa sayangnya sekaligus meminta doa. Korban menutup isi surat dengan meminta maaf karena harus menyerah. Oleh karena itu, sampai saat ini penyebab kematian NCW masih terus menuai perhatian publik. Korban diduga depresi dan memilih mengakhiri hidupnya. Jenazah korban sempat akan diotopsi namun ditolak oleh keluarganya dengan alasan tertentu. Kini jenazah NCW sudah dikebumikan di halamannya, Cilacap, Jawa Tengah. Kasus kedua kurang lebih sama ya guys. Seorang mahasiswi yang berinisial EB berusia 24 tahun masih berkuliah di salah satu kampus Semarang, lebih tepatnya di Udinus, semester akhir dan sedang mengerjakan skripsi. EB berasal dari Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar kosnya. Daerah Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dalam keadaan terkunci dengan sepucuk surat. Selang 1 hari ditemukannya NCW, kasus pertama tadi ditemukan atau lebih tepatnya pada Rabu 11 Oktober 2023 malam. EB pertama kali ditemukan sudah tidak bernyawa oleh pacar korban yang datang ke kosnya yang curiga dengan keberadaan korban. Kemudian pacar korban meminta pemilik kos untuk membuka pintu kamar dengan kunci cadangan. Tak disangka, tepat saat mereka bisa membuka pintu tersebut, mereka melihat EB sudah telentang di atas tempat tidur dalam keadaan yang sudah tidak bernafas. Ada secari surat di samping jenazah korban yang diduga untuk pacarnya. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang sebelum akhirnya dipulangkan ke tempat asalnya. Jenazah EB dapat dinyatakan sebagai dugaan bunuh diri oleh pihak kepolisian karena tidak ditemukan penganiayaan atau tindakan kekerasan pada pemeriksaan luarnya. Diketahui EB memiliki IPK 3,6 dari 4 guys, yang menurut aku itu adalah IPK yang tinggi dan sangat bagus, sehingga secara akademis tidak ada masalah. Pihak Kapolsek Tembalang Kompol Wahda
menjelaskan bahwa sudah memeriksa sang pacar korban dan pemilik kos sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan diketahui korban memiliki masalah pekerjaan dan keuangan. Hal itu diketahui dari keterangan pacar korban saat penyelidikan dan surat-surat yang ditinggalkan korban di kamar pada hari kejadian. Dalam surat korban yang ditemukan tertulis bila korban tak ingin orang lain mencari penyebab kematiannya. Kemudian, korban juga meminta maaf kepada semua orang yang telah dia tinggalkan. Sementara soal masalah keuangan, kepada pacarnya korban menyebutkan semua urusannya telah selesai. Sehingga korban meminta pacarnya melanjutkan hidup dengan bahagia. Dikarenakan keluarganya telah mengikhlaskan dan tidak bersedia melakukan otopsi, pihak kepolisian tidak akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap masalah keuangan atau desas-desusnya karena masalah pinjol. Sekarang jenazah EB telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 9 pagi. Sebelum dua kejadian memprihatinkan tersebut, ternyata terdapat banyak kasus serupa. Salah satunya pada Selasa 15 Agustus 2023, mahasiswa Fakultas Hukum Undip berinisial MFSP juga ditemukan tidak bernyawa dengan cara menggantung diri di pojok lapangan tembak 600 meter Kodam 4 Diponegoro RT 001 RW 001 Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kemudian pada 16 September 2023, mahasiswi berinisial ANE Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Semarang atau yang disingkat USM juga dari lantai 6 gedung parkir kampusnya pada setengah 4 sore. Kemudian yang terakhir, dan semoga beneran yang terakhir, dua mahasiswi yang sudah aku informasikan tadi. Al-Fatihah untuk semua korban yang teman-teman. Semoga keluarganya benar-benar telah mengikhlaskan, amal ibadahnya diterima dan tidak ada lagi kejadian yang serupa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dari kasus-kasus tersebut diduga mereka melakukan bunuh diri karena mereka memiliki permasalahan internal keluarga atau kehidupan sosial. Sebagai manusia yang baik termasuk perguruan tinggi, pemilik kos, masyarakat sekitar, hingga teman-teman sebaya, kita harus saling peduli, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi perantauan, untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Aku berharap peran orang tua kepada putra-putrinya juga harus lebih diperhatikan. Walaupun mereka sudah beranjak dewasa, setiap orang tua juga harus peka memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Depresi bukanlah hal sepele. Jika kamu melihat atau merasakan teman, kerabat, bahkan orang sekitar yang ingin melakukan hal serupa, ajaklah mereka berbicara terbuka. Bantu menyelesaikannya, atau yang paling tepat, bawalah mereka ke psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa. Jangan biarkan mereka sendirian. Sibukkanlah mereka atau ajak mereka untuk kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga tidak ada lagi pemikiran negatif yang sampai ingin mengakhiri hidup. Temani mereka hingga mereka benar-benar pulih. Semoga hidup kalian bahagia terus ya guys. Sekian video dari aku. See you, dadah. Bye bye.